Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai karantina. Nah, 10 barang yang harus dibawa saat kita masuk ke karantina. Yang pertama, alat ibadah. Al-Quran, sajadah, mukena. Nah, kalau bisa teman-teman bawa sajadahnya yang besar ya, tapi yang tipis itu yang simple. Kenapa? Karena kalau yang besar kan kita di sini di karantina nggak ada sapu, nggak ada alat-alat bersih gitu. Terus kalau dengan kita bawa sajadah yang biasa, yang ukuran biasa, itu kita ya enak aja dipakainya ya. Kan kayak kemarin ya di video sebelumnya saya kan ada sholat di sebelahnya pengambilan koper itu, karena memang di situ cuman ada toilet, nggak ada musolahnya, tempat sholat, jadi terpaksa sholatnya di sekitar situ gitu. Kita masuk lagi ke dalam di bandara itu kan nggak boleh. Nah, kalau bisa juga kalau punya Al-Qur'annya yang ada terjemahannya, jadi kita bisa menyimak, membaca-baca, karena di sini banyak waktu sekali teman-teman. Yang kedua, alat mandi. Nah, teman-teman, kenapa saya sarankan teman-teman membawa alat mandi? Memang di karantina itu sudah disiapkan alat mandi seperti ini. Kita itu dapat paket ya teman-teman. Satu rinso kayak gini, sabun ini, sampo, sikat gigi, handuk, dan sendal seperti ini. Tapi sebaiknya kita bawa sendiri dari rumah, karena kan kadang kita nggak nyaman atau nggak cocok ya dengan barang-barang yang disiapkan. Yang ketiga, colokan kombinasi itu sangat penting. Kan kalau yang dari luar negeri itu kan colokannya kebanyakan 3 itu ya. Kalau di Indonesia kan 2, jadi kita harus bawa colokan kombinasi. Jadi kita nyiapin dari rumah ya, dari negara sebelumnya. Tapi ada juga sih saat kita di bus menuju Wisma Atlet ada yang jualan. Itu kemarin saya ada yang nawarin 40.000 satunya, satu piece 40.000, tapi saya udah bawa ya dari Saudi. Yang keempat, cemilan. Kenapa saya bilang cemilan? Nah, kebetulan saya ini tinggalnya di Wisma Atlet Kemayoran, yang saat ini belum ada kantin, belum ada yang jualan apa-apa, jadi memang sangat perlu sekali. Tapi menurut saya, walaupun teman-teman tinggalnya di Wisma Atlet Pademangan atau yang di Pasar Rumput, sebaiknya punya cemilan sendiri ya teman-teman, karena kan meminimalisir kita keluar ya teman ya, keluar dari kamar itu sebaiknya kalau ada perlu aja ya sedikit mungkin lah gitu kita keluar. Yang kelima, obat-obatan. Kenapa saya bilang obat-obatan? Terkadang kita kan, kayak saya sekarang ini menjalani karantina selama 10 hari. Itu kalau kita sakit kepala atau hanya batuk atau misalnya diare sedikit gitu kan, kalau kita bawa obat sendiri enak ya, kita nggak perlu ke klinik di bawah. Memang di Wisma Atlet sudah ada kliniknya, tapi alangkah enaknya kalau kita punya obat yang ya obat dasar gitulah yang biasa kita konsumsi, jadi yang udah pasti cocok gitu ya. Kadang kan kita kurang cocok dengan obat yang diberikan dokter atau yang di luar kebiasaan kita gitu, jadi dibawalah obat-obat yang dasar aja gitu dibawa ya. Yang keenam, alat makan plastik. Nah, ini perlu sekali ya teman-teman, baik yang tinggal di Wisma Pademangan, Wisma Atlet, Kemayoran, ataupun di Pasar Rumput. Karena kan walaupun yang ada kantin, kita sebisa mungkin belinya dibungkus aja gitu, dibawa ke kamar. Nah, kita pakai alat makan sendiri. Kemarin itu saya beli GoFood, GoMart, itu beli piring plastik seperti ini. Seperti ini beli di GoMart. Ini sangat manfaat sekali ya. Atau teman-teman bisa bawa dari negara sebelumnya piring atau mangkok, sendok plastik apa. Kalau saya alat makan pun sudah selalu siap satu paket begini ya teman-teman, ada sendok, garpu, sama sedotan gitu, stainless. Terus yang ketujuh, baju sepatu jogging gitu, karena di sini
Saya nggak tahu ya kalau di Wisma Pademangan atau yang lain, tapi kayaknya ada ya. Di sini kan ada kayak jogging track gitu buat olahraga. Bila teman-teman senang olahraga, dibawa minimal baju olahraga sama sepatu cat ya untuk olahraga. Tapi tetap prokes ya teman-teman, karena di situ kan kita akan banyak ketemu orang, berpapasan atau apa, jadi tetap pakai masker, jaga jarak seperti itu. Yang kedelapan, bawa buku bacaan. Kenapa saya sarankan bawa buku bacaan? Karena di sini banyak sekali waktu luangnya teman-teman. Jadi bawa buku bacaan kesenangan teman-teman, apa yang senang baca novel atau yang senang baca apa aja, buku bacaan kesenangan masing-masing ya teman-teman. Yang ke-9, pastikan teman-teman sudah punya paket internet, artinya SIM card gitu ya. Teman-teman bisa beli di manapun gitu, pas saat di bus ada, di bandara katanya ada ya, terus di Wisma juga ada, tapi Wisma Kemayoran itu tidak ada kantin, jadi pastikan teman-teman semuanya sudah disiapkan. Kalau saya sudah siap karena memang saya punya kartu Indonesia, masih aktif gitu teman-teman ya. Ke-10, mainan anak-anak. Nah ini bagi yang punya anak kecil itu seperti harus gitu ya, karena memang di sini kan anak-anak bakalan lama tinggal di karantina, takutnya dia boring atau ya bosen aja gitu. Bawa mainan anak-anak ya secukupnya aja, yang sekiranya yang paling disukai anak kita gitu. Kalau saya sudah memberikan contohnya ya, saya sudah sharing di video sebelum ini, nanti lihat di kolom deskripsi. Itu saya bawa mainan anak-anak seperti puzzle yang ringan dibawa, yang mudah dibawa gitu kan, yang nggak makan tempat juga gitu. Ya udah segitu aja teman-teman, 10 barang yang harus dibawa saat kita karantina di Wisma Atlet atau di tempat lainnya. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai 10 barang yang harus dibawa ketika kita karantina di Wisma Atlet. Saran saya ketika tinggal di Wisma Atlet, syukuri apa yang ada, nikmati fasilitas yang ada. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.